Hai semua, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Kali ini kita mau membahas tentang, sesuai dengan judul video ini, pentingkah membahas Jokowi lagi? Tetapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau mengajak teman-teman dulu menyaksikan beberapa video yang amat lucu dan konyol sekali menurut saya. Akan diturunkan oleh Satpol PP dengan menggunakan pemadam kebakaran. Panik, panik, ada yang panik, takut baliho. Gila, ketulung keren, ini bos. Ada aksi beberapa orang di daerah Cilengsi yang mempertahankan sebuah baliho jangan sampai diturunkan oleh aparat Satpol PP atau polisi, ya. Dan sampai ada yang bertahan, terus dikawal oleh anggota DPR RI, dan menurut saya ini sedikit lucu. Kita mau mencoba merefleksikan kembali pemilu, di mana aksi-aksi semacam ini nanti akan saya coba tarik sebuah kesimpulan apakah sama seperti pemikiran teman-teman semua atau tidak, nanti akan saya sampaikan. Jadi gini, berawal dari hasil quick count. Pertama sekali, kubu 02 itu menyalahkan hasil quick count. Kemudian menyalahkan KPU. Berarti terus, kemudian deklarasi bahwasanya mengakui mereka yang menang. Kemudian 1 Mei memanfaatkan momentum bertemu dengan buruh. Kemudian sampai ada istimewa yang salah satu poinnya itu adalah mendorong agar Presiden Jokowi didiskualifikasi dari peserta Pilpres 2019. Nah, artinya gambaran-gambaran ini secara garis besar menurut saya ya, ada semacam upaya untuk muaranya menolak, mendorong basis mereka untuk menolak hasil pemilu. Terlihat dari beberapa kegiatan-kegiatan yang terus berlanjut sampai terakhir ini yang konyol dan lucu menurut saya itu mempertahankan baliho, dan sudah muncul lagi baliho-baliho yang lain. Oke, tapi saya tidak mau berfokus ke situ karena menurut saya itu ya biarlah itu menjadi ya catatan sejarah yang meminjam istilah dari Adian Napitupulu menyatakan bahwasanya biarlah nanti rakyat yang menjadi hakim terakhir untuk menilai tindakan-tindakan para politisi ini. Oke, kita kembali kepada topik yang saya katakan di judul tadi, bahwasanya kita mau membahas tentang perlukah masih membahas Jokowi. Menurut saya sangat perlu. Apa yang paling perlu adalah terlepaslah soal pemilu-pemilu dan terlepas soal hasil yang akan nanti ditentukan pada 22 Mei. Tetapi kita berkeyakinan berdasarkan real count KPU bahwasanya Jokowi akan unggul dan menjadi presiden pada periode 2019-2024. Apa yang perlu kita bahas sekarang? Apakah kampanye sosok Jokowi, kerja Jokowi, kunjungannya? Tidak. Menurut saya yang paling penting kita bahas sekarang itu adalah bagaimana kabinet Jokowi nanti ke depan. Ya, kalau bercemplung pada kabinet jilid pertama itu memang ada beberapa kabinet yang mengecewakan atau ada beberapa menteri yang mengecewakan seperti yang akhir-akhir ini kita lihat. Ya. Ada beberapa pos menteri yang tidak memberikan signifikansi terhadap kemajuan-kemajuan atau prestasi-prestasi kerja. Ada yang sudah tertangkap KPK seperti Idrus Marham yang pernah menjadi Menteri Sosial. Kemudian ada yang sekarang itu dipanggil-panggil KPK seperti Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berhubungan dengan penyidikan kasus Romi. Kemudian ada Menteri Pemuda dan Olahraga dipanggil-panggil KPK, diperiksa, dimintai keterangan berkaitan dengan korupsi atau suap di KONI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian ada yang terakhir ya, Menteri Perdagangan yang disita beberapa dokumen yang berkaitan dengan penyidikan salah satu kasus di KPK. Nah, gambaran ini benar jika kita melihat yang pernah disampaikan oleh Faisal Basri yang dia menyatakan bahwasanya kalau kabinet Jokowi itu ibarat tubuh manusia, dalam kabinet Jokowi itu ada lemak-lemak jahat atau lemak-lemak yang harus dimusnahkan agar geraknya lebih lincah. Dan Faisal Basri menyebutkan nama-nama itu siapa, dan salah satu yang ya diambil dokumen dari ruang kerjanya. Saya nggak mau menyebutkan nama-namanya karena masih belum pernah dipanggil. Kalau yang lain-lain udah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Jadi begini,
Saya berkeyakinan teman-teman subscriber di sini atau yang menonton video itu yang senang dengan Jokowi atau pendukung Jokowi, Anda masih berkeyakinan bahwasanya dukungan Anda itu adalah untuk kemajuan bangsa ini. Landasan pertama adalah untuk mendukung kerja Jokowi melakukan kemajuan terhadap republik ini. Tapi yakinlah bahwasanya Jokowi bukan Superman, Jokowi bukan superhero yang bisa di tangan kanan dan tangan kirinya republik ini bisa kelar. Jokowi tetap manusia, adalah salah seorang pemimpin yang harus menggerakkan kabinet atau para pembantunya untuk bekerja mencapai tujuan yang dicita-citakan itu atau mencapai tujuan yang dijanjikan itu. Apabila kabinetnya seperti yang kita bicarakan tadi, ya seperti lemak yang disampaikan Faisal Basri tadi, ya artinya sia-sia semua harapan-harapan kita ini. Kita sudah berjuang mati-matian, kita sudah dimaki-maki di media sosial, kita sudah dituduh cebong, kita sudah ya macam-macam kita lakukan itu dengan sukarela. Karena apa? Karena kita berharap masanya Jokowi memimpin di 2019-2024 Indonesia ini akan menuju kejayaan. Di sini kita mulai. Saya mau bilang sama teman-teman, kita ini kan ibarat orang yang ikut berjuang untuk memenuhi lumbung padi atau mengadakan lumbung padi. Tetapi kita tidak mau lumbung padi ini nanti tiba-tiba diisi oleh para tikus-tikus rakus. Sama misalkan seperti kabinet Jokowi pada periode kedua, ya. Kita ikut nih, mendorong nih, melawan nih di fitnah, melawan semua tudingan-tudingan dengan media sosial, dengan seadanya, dan apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi tiba-tiba kita nggak mau peduli, kita tidak pernah lagi membahas soal Jokowi. Akhirnya kabinet Jokowi itu dikuasai oleh tikus-tikus seperti yang terindikasi kita bilang. Di kabinet Jokowi pada jilid pertama, kabinet kerja jilid pertama, ada beberapa catatan yang menurut saya itu tidak capable dan tidak punya kinerja apa-apa, ya. Nah, apakah itu menurut Anda juga seperti itu, saya nggak tahu. Tetapi ada beberapa menteri yang memang benar-benar menjadi pembantu Jokowi untuk mewujudkan cita-cita itu. Ada beberapa pos menteri yang menurut saya di masa kabinet kerja itu. Ada beberapa menteri yang hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan bisnisnya sendiri. Kita nggak perlu sebut namanya. Tetapi sebagai pejabat publik di era kemajuan teknologi sekarang seperti media sosial dan seperti channel ini misalkan, saya mengundang teman-teman untuk menilai dari beberapa orang yang kabinet kerja jilid pertama Jokowi, siapa sih yang masih layak untuk diteruskan membantu presiden dan siapa yang nggak usah lagi deh, ini cukuplah, enough is enough untuk orang ini misalkan. Coba kita list masing-masing nanti di komentar siapa-siapa namanya agar nanti kita lihat apakah ada sosok-sosok yang paling cocok untuk itu, ya. Ini upaya kita untuk memberikan masukan kepada presiden atau memberikan masukan kepada timnya Jokowi bahwasanya rakyat melihat loh, rakyat menilai loh kinerja si A, si B, si C, si D. Jangan masukin lagi deh ini ke lumbung nih. Yang ada nanti ini menjadi tikus untuk membocori lumbung ini dan hancur semua. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman, saya mau ngajak teman-teman semua, ayo kita berikan koreksi atau kita tulis nama-nama yang masih cocok dan tidak cocok agar ini tersebar kemana-mana sehingga nanti menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan kabinet berikutnya. Itu yang penting menurut saya yang mau perlu kita bahas. Nah, terserah siapa namanya menurut Anda dari yang ada sekarang dulu. Jadi kita mulai dulu dari kabinet yang pertama ini, ya. Siapa-siapa yang masih layak, siapa yang tidak layak, ya. Nanti setelah itu ada di video berikutnya kita bahas dari yang tidak layak ini, misalkan siapa sosok yang cocok untuk menempati posisi itu. Nah, ini upaya. Kita akan terus melakukan kontrol terhadap pemerintahan ini. Kita akan terus memberikan masukan kepada pemerintahan ini agar tidak dikuasai oleh sekelompok orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga cita-cita yang kita inginkan, kita mendukung Jokowi 2 periode, akan sia-sia. Ya, kita nggak mau itu. Maka video ini permulaan untuk kita tetap bicara Jokowi. Oke guys, thank you guys. Itu yang perlu saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat respon dan jelas apa yang saya sampaikan. Nanti akan di komentar akan kita lihat yang mana-mana aja, siapa-siapa aja nanti akan kita buat di video berikutnya. Terima kasih guys, tetap dukung Jokowi untuk membangun negeri ini. Presiden kita untuk periode 2019-2024 berdasarkan hasil likam KPU. Thank you guys, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah berpartisipasi. Semoga apa yang kita lakukan adalah atau ikhtiar kita untuk kemajuan negeri ini adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Thank you guys, sampai ketemu. Salam.